Baik, itu ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, ya kita akan membahas ketentuan yang kedua. Bahwasanya naibul fa'il harus diletakkan setelah fi'il. Kita perhatikan. Jadi, naibul fa'il dia diletakkan setelah fi'il. Nah, apabila ada isim marfu yang terletak di depan atau sebelum fi'il, maka dia bukan naibul fa'il. Karena memang naibul fa'il itu isim marfu yang diletakkan setelah fi'il. Contohnya misalnya kita buat contoh Muhammadun nusira. Muhammad itu dia ditolong. Kita perhatikan di sini Muhammadun walaupun dia marfu dan dia orang yang dikenai pekerjaan, akan tetapi tidak kita katakan Muhammadun sebagai naibul fa'il. Kenapa demikian? Karena dia tidak terletak setelah fi'ilnya. Baik. Kemudian, ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, mana naibul fa'ilnya? Maka naibul fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir yang terdapat pada fi'il nusira yang takdirnya adalah huwa. Kita akan telah belajar pada fi'il-fi'il yang dia mengandung fa'il. Maka di sini tatkala fi'ilnya kita rubah menjadi majhul, maka di sana juga ada fi'il-fi'il yang dia mengandung naibul fa'il tatkala bentuknya adalah majhul. Maka di sini nusira dia mengandung dhamir mustatir. Dia mengandung dhamir mustatir. Dan naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir tersebut yang terdapat pada fi'il nusira yang takdirnya adalah huwa. Baik, kemudian ketentuan yang ketiga, fi'il yang dipakai adalah fi'il majhul. Saya kira sudah jelas dari definisinya, sudah dapat dipahami. Sehingga manakala kita mendapatkan suatu fi'il maklum, maka kalau ada isim marfu setelahnya, dia bukan sebagai naibul fa'il. Akan tetapi sebagai apa? Dia sebagai fa'il. Contohnya misalnya di sini diperhatikan Zabaha Muhammadun al-baqarah. Di sini Muhammad menyembelih sapi. Kita perhatikan zabaha merupakan fi'il maklum. Jadi Muhammadun dia bukan sebagai naibul fa'il karena fi'il yang dipakai bukan fi'il majhul, akan tetapi maklum. Sekali lagi kita telah belajar tentang perbedaan dari fi'il maklum maupun fi'il majhul. Dan kita telah membahas tentang bagaimana pembentukan fi'il majhul dari maklumnya. Sehingga saya kira sudah dapat dipahami dan antum semuanya saya kira sudah dapat menganalisa ini termasuk fi'il maklum atau majhul. Baik. Kemudian ketentuan yang keempat, bahwasanya fi'il yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad. Ya, sebagaimana pada fa'il. Karena sekali lagi saya ulang bahwasanya naibul fa'il itu ketentuan-ketentuannya mirip dengan fa'il. Hanya saja kalau fa'il menggunakan fi'il maklum, tetapi kalau naibul fa'il dia menggunakan fi'il majhul. Baik. Di ketentuan yang keempat ini fi'ilnya harus selalu dalam bentuk mufradnya, walaupun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Contohnya misalnya, qutila al-kafiru. Dia mufrad, fi'ilnya juga mufrad. Kita perhatikan misalnya, naibul fa'ilnya kita rubah jadi musanna misalnya. Qutila al-kafirani. Nah, kita lihat fi'ilnya, dia juga tetap mufrad. Kemudian misalnya kita rubah jadi jamak. Sama ya, qutila al-kafiruna. Sehingga ketentuan keempat ini cukup penting, maka hendaknya diperhatikan.